Dulu dengan uang 10.000 kita bisa makan enak. Sekarang paling cuma dapat gorengan. Gaji emang naik, tapi kenapa tetap aja rasanya kayak pas-pasan? Nah, kalau kamu pernah ngerasainnya, selamat. Kamu baru aja menjadi korban pencurian uang yang legal. Dan pencurinya bukan perampok atau pencopet, tapi sesuatu yang lebih elegan, yaitu inflasi. Coba kita mundur 10 tahun ke belakang. Di tahun 2015, harga sepiring nasi Padang mungkin masih di sekitaran Rp10.000. Sekarang bisa Rp25.000 atau bahkan lebih. Harga rumah? Dulu rumah sederhana bisa didapat dengan harga sekitar 300 jutaan. Sekarang, dengan jumlah uang yang sama, mungkin hanya cukup buat beli apartemen kecil di tempat yang sama. Tapi, apakah gaji kita naik setara dengan kenaikan harga-harga ini? Faktanya, kebanyakan gaji itu nggak naik secepat harga barang. Upah minimum regional atau UMR itu emang naik, tapi seringkali kenaikannya kalah jauh dibanding dengan kenaikan harga barang dan jasa. Artinya, daya beli kita itu semakin menurun. Inilah sebabnya banyak orang yang ngerasa makin sulit bertahan hidup meskipun gaji mereka sebenarnya naik. Inflasi itu adalah cara sistematis yang membuat uang kita semakin gak berharga. Dan yang lebih menarik, ini sepenuhnya legal. Kita sering mendengar bahwa inflasi itu adalah hal yang wajar, sesuatu yang gak bisa dihindari. Tapi apakah benar kayak gitu? Apakah ini benar-benar sesuatu yang gak bisa kita kendalikan, atau justru ada pihak-pihak yang diuntungkan dari inflasi ini? Tapi tunggu dulu, kenapa ini bisa terjadi? Dan apa sih sebenarnya inflasi itu? Mudahnya, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, setiap tahun, nilai uang yang kita pegang itu semakin berkurang. Ini bukan sekedar teori ekonomi, tapi realitas yang kita alami setiap hari. Namun, inflasi itu bukan cuma sekedar angka yang diumumkan oleh pemerintah. Inflasi adalah mekanisme yang diam-diam mencuri uang kita tanpa kita sadari. Salah satu penyebab utama inflasi itu adalah pencetakan uang baru oleh bank sentral untuk berbagai kebutuhan, kayak stimulus ekonomi, membayar utang negara, atau membiayai proyek-proyek besar. Nah, ketika terlalu banyak uang yang beredar, nilainya menurun. Misalnya, jika ada 100 unit uang yang beredar untuk 100 barang, harga per barang akan stabil. Tapi jika tiba-tiba ada 200 unit uang untuk jumlah barang yang sama, harga barang itu pasti akan naik. Begitu juga ketika permintaan terhadap suatu barang itu meningkat, sementara stoknya terbatas. Harganya pasti akan naik. Contohnya seperti saat harga minyak goreng yang sempat melambung karena kelangkaan di pasar. Inflasi juga punya efek yang berantai. Jika harga bahan baku naik, produsen pasti menaikkan harga produksi mereka. Misalnya, saat harga BBM naik, hampir semua harga barang itu ikut naik. Biaya transportasi naik, harga bahan pokok naik, bahkan harga secangkir kopi di warung pun itu ikut naik. Nah, yang lebih menarik, inflasi sebenarnya menguntungkan beberapa pihak, terutama mereka yang memiliki aset. Orang-orang kaya yang menyimpan kekayaan dalam bentuk properti, saham, dan emas itu justru mendapatkan keuntungan dari inflasi. Harga rumah mereka naik, nilai saham mereka meningkat, dan emas tetap menjadi penyimpanan nilai yang kuat. Sementara itu, kelas menengah dan bawah yang hanya mengandalkan gaji bulanan itu semakin terhimpit. Lalu, apakah inflasi benar-benar nggak bisa dihindari? Jawabannya iya. Kita nggak bisa menghindari dari inflasi. Tapi ada cara untuk melindungi diri dari dampaknya. Salah satu cara terbaik itu adalah dengan mengalihkan kekayaan ke aset yang nilainya tumbuh lebih cepat dari inflasi. Menabung dalam bentuk uang tunai itu adalah strategi yang buruk karena nilainya akan terus tergerus. Sebaliknya, menyimpan uang dalam bentuk aset kayak emas, properti, saham, atau bahkan Bitcoin itu menjadi cara untuk melawan inflasi. Selain itu, kita harus bisa mulai berpikir seperti orang kaya. Mereka nggak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi memiliki beberapa aliran pemasukan. Saat harga barang naik, mereka tetap aman karena penghasilan mereka juga meningkat. Kita bisa mulai dengan belajar keterampilan baru yang bernilai tinggi, berinvestasi di sektor yang tepat, dan berhenti menyimpan seluruh uang kita dalam bentuk tunai. Pengetahuan tentang inflasi ini sangat penting. Jika kita nggak memahami cara kerja sistem ini, kita akan selalu menjadi korban dari inflasi. Kita akan terus merasa uang kita nggak cukup tanpa menyadari bahwa sistem ini memang dirancang untuk bekerja seperti ini. Dan yang lebih buruk, kita mungkin akan terus menyalahkan diri sendiri atas kesulitan keuangan yang sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan kita. Nah, sekarang kamu udah tahu gimana inflasi bekerja, gimana ia secara sistematis mencuri nilai uang kamu, dan juga gimana cara melindungi diri dari dampaknya. Tapi yang lebih penting, kamu harus sadar bahwa sistem ini nggak akan berubah.
dan inflasi akan terus terjadi tahun demi tahun tanpa menunggu kesiapan kamu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa kamu akan tetap diam dan menyimpan seluruh uang kamu di tabungan dan membiarkannya perlahan tergerus inflasi sampai suatu hari kamu sadar bahwa daya beli kamu sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya? Atau kamu akan mulai belajar cara bermain dalam sistem ini, mencari strategi keuangan yang bukan hanya membuat kamu bertahan, tapi juga berkembang. Orang-orang yang paham cara kerja uang tahu bahwa menunda belajar tentang keuangan sama aja dengan membiarkan diri mereka dirugikan tiap hari. Sementara itu, orang-orang yang nggak peduli akan terus terjebak dalam siklus yang sama, mengeluh tentang harga yang naik, tapi nggak pernah benar-benar mengambil tindakan. Waktu akan terus berjalan, inflasi akan terus terjadi, tapi pertanyaannya, apakah kamu akan ikut naik bersama perubahan ini atau justru tenggelam? Tulis di kolom komentar apa strategi keuangan yang udah kamu lakukan buat melawan inflasi. Atau apakah kamu baru menyadari bahwa selama ini kamu udah jadi korban? Terima kasih udah menyimak video yang sampai sejauh ini. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan tinggalkan komen kalau kamu mau berdiskusi. Sampai jumpa pada video selanjutnya.